Pernahkah kamu membayangkan sebuah perang besar, tanpa tank, tanpa serdadu di medan tempur, bahkan tanpa deklarasi resmi? Inilah perang antara Iran dan Israel, sebuah konflik yang tak biasa, perang yang tersembunyi, senyap, tapi mematikan. Bukan sekadar perang senjata, ini adalah perang teknologi, bayangan dan ideologi. Apa sebenarnya yang terjadi di balik konflik dua negara ini? Dan mengapa dunia memperhatikannya? Permusuhan antara Iran dan Israel bukanlah konflik biasa, bukan rebutan wilayah seperti kebanyakan perang. Permusuhan ini bersifat ideologis dan strategis. Segalanya bermula dari revolusi Islam Iran tahun 1979, ketika pemerintahan sekuler digulingkan dan diganti dengan rezim Islam Syiah di bawah Ayatollah Khomeini. Sejak itu, Iran secara terbuka menolak keberadaan negara Israel, menyebutnya sebagai entitas ilegal yang harus dihancurkan. Sementara itu, Israel melihat Iran sebagai ancaman eksistensial, terutama karena program nuklirnya dan pengaruhnya terhadap kelompok militan di Timur Tengah. Tidak seperti perang biasa yang jelas-jelas terjadi di medan tempur, perang Iran dan Israel terjadi dalam bayang-bayang. Israel melalui dinas rahasia Mossad, diduga telah melakukan operasi-operasi rahasia, pembunuhan ilmuwan nuklir Iran, sabotas fasilitas pengayaan uranium, dan serangan udara ke pangkalan militer Iran di Suriah. Iran tak tinggal diam. Iran mendanai dan mempersenjatai kelompok militan seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Gaza, yang secara rutin meluncurkan roket ke wilayah Israel. Inilah bentuk perang asimetris modern, di mana musuh tidak selalu berhadapan langsung, tetapi bertarung melalui pihak ketiga dan strategi tersembunyi. Yang membuat perang ini semakin unik adalah serangan digital menggantikan peluru. Salah satu serangan siber paling terkenal adalah virus komputer Stuxnet. Virus ini menyusup ke sistem nuklir Iran dan merusak ribuan mesin sentrifugalnya. Diduga kuat dikembangkan oleh Israel dan Amerika Serikat. Iran pun membalas. Melalui serangan siber ke infrastruktur Israel, sistem air minum, jalur kereta api, situs-situs pemerintah dan media digital. Perang tak lagi soal kekuatan otot. Iran tidak menyerang langsung ke Israel. Sebaliknya, Iran membiayai dan mempersenjatai kelompok proksi. Misalnya, Hizbullah di Lebanon, Hamas di jalur Gaza, dan milisi Syiah di Irak dan Suriah. Kelompok-kelompok ini menjadi tangan panjang Iran, yang siap menyerang Israel kapan saja. Israel pun merespons dengan strategi serangan udara terbatas, terutama di wilayah Suriah, untuk menghentikan konvoi senjata dan pangkalan milisi yang didukung Iran. Inilah bentuk perang tanpa batas wilayah, berlangsung di udara, di darat, dan bahkan di pikiran. Perang ini bukan hanya soal dua negara. Ini adalah benturan ideologi besar. Iran sebagai simbol perlawanan terhadap Barat, Israel sebagai sekutu utama Amerika Serikat di Timur Tengah. Iran ingin menjadi pemimpin dunia Islam Syiah, mengusir pengaruh Barat dan Israel dari kawasan. Sementara Israel berupaya mempertahankan kekuatan dan eksistensinya di tengah lingkungan yang dianggap bermusuhan. Ketegangan ini membuat konflik Iran-Israel menjadi salah satu peta panas geopolitik dunia, yang bisa menyeret banyak negara, dari Arab Saudi, Yaman, Turki, bahkan Rusia, dan Amerika. Apa yang membuat perang ini benar-benar unik? 1. Tidak pernah diumumkan secara resmi, tapi semua orang tahu ini sedang berlangsung. 2. Tidak melibatkan tank dan tentara terbuka, tapi tetap memakan korban jiwa. 3. Tidak ada garis depan, karena semuanya bisa jadi medan perang, dari komputer hingga bandara sipil. 4. Pertempuran psikologis, diplomasi rahasia, dan propaganda media menjadi senjata utama. Perang ini adalah simbol perang era modern, sunyi, tapi kompleks. Terlihat tenang, tapi terus membara. Inilah perang yang tidak biasa. Bukan soal menang atau kalah, tetapi soal bertahan dalam senyap. Perang Iran versus Israel bukan sekadar konflik dua negara, melainkan cermin dunia baru, di mana kekuatan ditentukan oleh kecerdasan, informasi, dan teknologi. Apakah ini akan berakhir dengan damai, atau hanya menunggu percikan kecil untuk menjadi ledakan besar? Jika kamu tertarik dengan konflik seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Tuliskan di komentar, konflik global mana lagi yang ingin kamu bahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis, tetap penasaran, dan terus cari tahu.